Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muslim Asidiki dari Prodi PJJ Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tugas 2 manajemen rantai pasokan dari kelas MJ 103. Di sini saya mengambil judul manajemen warehouse dalam industri ekspor dan impor. Kemudian ada pendahuluan atau latar belakang. Warehouse atau pergudangan merupakan area yang berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Warehouse Management System atau WMS atau sistem manajemen pergudangan merupakan kunci utama dalam supply chain management, di mana yang menjadi tujuan utama adalah mengontrol segala proses yang terjadi di dalamnya seperti shipping atau pengiriman, receiving, penerimaan, putway atau penyimpanan, berbisnis atau pergerakan, dan picking atau pengambilan. Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam berbisnis. Warehouse dalam dunia industri merupakan bagian integral dari rantai pasokan. Tren tantangan dalam rantai pasokan seperti peningkatan totalitas pasar dan kebutuhan memperpendek lead time pelanggan semua berdampak pada peran yang diharapkan dari adanya manajemen warehouse. Kenapa harus warehouse management? Dan kenapa warehouse management menjadi salah satu pilar penting bagi industri ekspor impor? Banyak tinjauan yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Warehouse management memberikan gambaran bagi perusahaan ekspor atau impor dalam memetakan proses bisnis yang baru atau memperbaiki model lama agar dapat memberikan excellent service pada customer-nya. Warehouse management memberikan pedoman pada proses keluar masuk barang, alur kerja harian, inventory tracking, yard manajemen, pengendalian data, dan material handling. Warehouse management adalah penggabungan dari proses administratif dan proses operasional gudang yang kompleks, dan ini berlaku untuk 3 jenis warehouse: distribution warehouse, production warehouse, dan contract warehouse. Warehouse management harus dipahami sebagai suatu kegiatan dalam mengelola barang-barang ketimbang hanya dipahami sebagai petunjuk penyimpanan barang. Mengapa demikian? Karena dalam mengelola barang yang sedemikian banyak memerlukan sebuah kombinasi antara sistem kerja yang prosedur yang baik. Semua perusahaan dalam bidang non-jasa hampir dipastikan terlibat dalam rantai pasok, yang mana perusahaan harus memahami warehouse management sebagai bagian penting dari rantai pasok, menurut Praxis.Fikri 2015. Kemudian dari bab 2 ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut. 1. Solusi apa yang harus dilakukan ketika terjadi ketidakakuratan dalam warehouse? Kedua, solusi apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan pengumpulan dan kehilangan data karena kurangnya integrasi data antara admin kantor dan operator gudang terkait stok barang? Tujuan penulisan makalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penulisan makalah ini ialah sebagai berikut. 1. Memecahkan masalah yang terjadi terkait ketidakakuratan data dalam warehouse. Yang kedua, memecahkan masalah yang terjadi terkait kesalahan pengumpulan dan kehilangan data karena kurangnya integritas admin kantor dan operator gudang. Kemudian bab 3 ada pembahasan. Pentingnya inventory. Untuk mengatasi masalah tersebut, masalah yang telah dipaparkan, yaitu pentingnya inventory management. Dalam sebuah perusahaan atau dalam dunia industri yang berfokus pada pembuatan produk, inventory management akan memegang peranan penting, sebab tanpa adanya pengolahan data stok yang jelas, maka data dalam stok warehouse akan terjadinya ketidaksesuaian ketika dilakukan pengecekan. Lalu apa yang dimaksud dengan inventory management itu?
Inventory management adalah sebuah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengawasan, hingga pencegahan atas hal-hal yang terjadi pada stok gudang. Tujuan dari hal ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu memastikan semua stok selalu dalam kondisi prima sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Selain itu, sebuah perusahaan juga harus memastikan stok selalu tersedia di gudang, sebab tidak terpakainya atau terbuangnya sebuah produk akan menyebabkan kerugian. Mungkin jika yang rusak hanya satu buah tidak masalah, namun bagaimana yang gagal produksi mencapai satu lusin atau bahkan satu lusin? Menurut paper blog Lutferi Andiawan 2019. Kemudian, berapa masalah yang biasanya melanda perusahaan apabila tidak melakukan inventory management dengan benar, yakni 1. Penyusutan produk. Masalah ini seringkali melanda para pemilik usaha adalah penyusutan produk. Dalam akuntansi ini merupakan situasi di mana daftar produk yang tertera di pembukuan tidak sama dengan stok sebenarnya yang berada di gudang. Biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan penyusutan, misalnya produk rusak, produk kadaluarsa, ataupun hilang karena dicuri. Semakin besarnya penyusutan akan berbanding lurus dengan kerugian yang akan dialami seorang pemilik usaha. Mengurus gudang sebuah industri memang bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab masalah di atas biasanya akan datang saat yang berbeda-beda atau bahkan bersamaan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, staf perusahaan bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya yaitu kontrol penyusutan di gudang. Penyusutan persediaan inventory merupakan hal yang sering terjadi dalam gudang, apalagi jika tidak diawasi dengan benar oleh para pegawai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyusutan seperti kemalingan, produk kadaluarsa, rusak, dan juga lainnya. Kemudian di sini ada tips pengolahan stok. Proses panjang dilalui dalam melakukan inventory management, terlebih lagi dalam sebuah gudang perusahaan terdapat berbagai jenis produk dengan cara perawatan yang berbeda-beda pula, tergantung dari aktivitas bisnis sendiri. Inventory management dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu raw material, work in process, finished good, dan ML good, menurut paper blog yang ditulis Daniel Nugraha 2019. Apa itu raw material? Raw material adalah bahan dasar yang dibeli sebuah perusahaan dari supplier untuk membuat produk yang akan dijual kepada klien. Peran raw material dalam sebuah perusahaan sangatlah vital. Tanpa adanya bahan mentah ini, perusahaan tidak bisa membuat produk untuk pelanggan. Akibatnya, arus kas menjadi bermasalah karena tidak adanya profit atau pemasukan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada work in process. Tahapan kedua setelah raw material adalah work in process atau WIP, yang merupakan proses pembuatan bahan mentah menjadi produk jadi untuk dijual kepada konsumen. Ini bukanlah proses terakhir, sebab masih dalam produksi yang memerlukan pemeriksaan final. Stok WIP inilah yang seringkali menjadi beban tersembunyi bagi banyak perusahaan manufaktur. Walaupun tidak terasa, namun semakin banyak WIP yang terkumpul pada jalur produksi, ini artinya semakin banyak stok yang tidak bisa dijual maupun dikembalikan kepada supplier. Kemudian ada finished good. Finished good ini adalah tahapan terakhir yang termasuk di dalam manajemen gudang. Pada tahap ini, produk sudah selesai dan bisa dijual kepada konsumen. Sebuah produk akan bisa dikatakan bagus apabila telah melewati quality control yang dilakukan dengan cara sesuai perusahaan itu sendiri. Misalnya, dalam perusahaan sepatu, pengecekan terakhir biasanya dilakukan dengan memeriksa secara detail mengenai warna dari sepatu. Kemudian ada MO goods, maintenance, repair and operating supplies atau MRO goods adalah merupakan alat pendukung dalam sebuah proses produksi walaupun digunakan untuk menghasilkan produk. MRO goods tidak bisa dikategorikan ke dalam tahapan finished good. Dengan kata lain, MRO good adalah penunjang setelah produk selesai dibuat. Tujuannya adalah
untuk merawat, memperbaiki, atau mengoperasikan produk. Kemudian hal yang terpenting yaitu data warehouse. Pengertian data warehouse. Data warehouse ialah konsep dan kombinasi yang menggunakan teknologi untuk memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Penggunaan teknologi memang sangat berpengaruh terhadap pengolahan data tersebut. Menurut Malik Shadan 2005, data warehouse ialah tempat penyimpanan data yang bersifat historikal yang perlu organisasikan mengacu pada subjek dalam rangka pengambilan keputusan pada organisasi. Sistem tersebut memiliki acuan secara khusus untuk mendapatkan hasil dan keputusan yang sesuai. Data warehouse sangat bermanfaat bagi perusahaan di bidang apapun. Salah satu contoh data warehouse pada perusahaan ialah perusahaan bidang industri yang bisa membantu mengecek kalau transaksi berjalan. Berbagai data yang masuk maupun keluar akan disimpan dalam satu gudang atau pusat sistem yang terstruktur. Data warehouse di perusahaan juga sering bermanfaat untuk mengambil keputusan terhadap suatu hal. Dalam sebuah perusahaan tentunya terdapat berbagai hal yang akan terjadi sehingga membutuhkan proses diskusi yang matang untuk memperoleh keputusan yang valid dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut Bima Diguna Blog 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Di dalam dunia industri ada faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya operasional suatu perusahaan, yaitu yang namanya 5M. Definisi dari 5M adalah sebagai rekrutmen atau tenaga kerja, merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk sebuah industri dari manajer sampai supervisor, buruh pabrik dan karyawan. Kemudian ada money atau modal merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi sebuah perusahaan, investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank atau keuntungan yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, membeli mesin, dan membangun pabrik baru. Kemudian ada material atau bahan baku, mengacu pada bahan baku yang digunakan untuk proses produksi untuk diolah sampai menjadi produk akhir yang diserahkan kepada konsumen. Kemudian ada machine atau mesin, merupakan pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Merupakan material juga, namun disebut material tidak langsung karena tidak diolah, namun digunakan untuk mengambil produksi. Kemudian ada metode, mengacu pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan seperti mengambil keputusan, risiko, dan cara mengelola bisnis. Entrepreneur dapat mengelola perusahaan langsung atau ia memperkerjakan manajer untuk mengoperasikan bisnis atas namanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam manajemen warehouse adalah dengan menerapkan metode 5R. 5R adalah suatu cara atau metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Penerapan 5R bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di tempat kerja. Definisi 5R yaitu 1. R yang pertama ialah ringkas. Bedakan yang perlu dan yang tidak perlu dan buang yang tidak perlu. Kemudian R yang kedua ada rapih, yang artinya barang harus disimpan dengan teratur sehingga siap diperlukan. Kemudian R yang ketiga adalah resik, bersihkan sampah dan kotoran agar kegiatan pemeriksaan terhadap abnormalitas dapat lebih dipermudah. Yang R yang keempat ialah rawat, mempertahankan dan melakukan pengawasan terhadap 3S, seiri, seitung, dan seiso. Kemudian ada R yang kelima yaitu rajin, taatilah peraturan yang ada untuk mendorong kegiatan secara mandiri menurut Proksis S 2019. Kemudian ada bab yang keempat ialah penutup. Kesimpulan, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memecahkan masalah yang terjadi terkait ketidakakuratan data dalam warehouse dan memecahkan masalah yang terjadi terkait kesalahan pengumpulan dan kehilangan data karena kurangnya
integritas admin kantor dan operator gudang ialah yang pertama, melakukan inventory management. Dengan melakukan inventory management, maka stok barang dan bahan baku yang ada pada warehouse dan data warehouse akan menjadi akurat karena para pemilik perusahaan akan mencegah yang namanya penyusutan produk dan selalu melakukan kontrol penyusutan di gudang. Kemudian yang kedua, melakukan pengolahan stok. Yang dimaksud dengan mengelola stok ialah melakukan pengecekan pada saat audit bulanan, audit 1 tahun 2 kali di perusahaan tersebut seperti mengecek raw material, work in process, finished good, dan MRO goods. Yang ketiga yaitu komunikasi antara admin kantor dan operator gudang. Dengan adanya komunikasi antara admin kantor dan operator gudang, maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan pengumpulan dan kehilangan data tidak akan terjadi. Yang keempat, perlu adanya data warehouse. Data warehouse sangat penting bagi setiap perusahaan karena dengan adanya data warehouse bisa membantu dan mengecek alur transaksi yang berjalan, dan data warehouse juga memberikan manfaat dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir yaitu daftar pusaka atau referensi. Saya mengambil referensi-referensi yang telah dibahas di atas, yaitu dari Proxys PQ 2015 tentang Warehouse Management System, paper blog yang ditulis Ferry Andiawan 2019 yaitu Inventory Management, paper blog yang ditulis Daniel Nugraha 2019 tentang selisih stok gudang, kemudian ada dari Bima Diguna Blog 2018 yaitu tentang data warehouse, dan Proxys S 2019 tentang istilah 5R. Mungkin itu presentasi tugas 2 manajemen rantai pasokan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.